Kembali di Anyu Sore, pemirsa, kebakaran menghanguskan puluhan kios di Pasar Kayu Jati, Rawamangun, Jakarta Timur pagi tadi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Cepat Pak, ubah jalur. Warga di sekitar Pasar Kayu Jati, Rawamangun, Jakarta Timur panik saat api melahap puluhan kios sekitar pukul 4 dini hari tadi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menyebar dan membesar. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Namun petugas terus melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik dari salah satu kios. Jadi pada saat jam begitu, api masih agak kecil tapi belum tinggi. Pada saat itu langsung kita kontak PLN atau pemadam kebakaran. Kurang lebih 15 menit baru datang pemadam kebakaran. Tadi dari kios Rika ya, jadi kios ini adalah informasi yang bersangkutan dari listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun diduga kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tak hanya di Rawamangun, pemirsa, kebakaran juga melanda 6 rumah kontrakan di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Seorang wanita nekat melompat dari lantai 2 rumah dan mengalami luka di bagian kaki. Enam rumah di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar pagi tadi. Diduga api berasal dari arus pendek listrik di salah satu rumah kontrakan. Kobaran api dengan cepat menyambar ke rumah lainnya, membuat seorang penghuni nekat melompat dari lantai 2 demi menyelamatkan diri. Akibatnya, wanita ini mengalami luka pada bagian kaki. Aku pas bangun tidur itu api sudah besar. Jadi aku terpaksa tidak mau aku lompat dari jendela. Itu apa yang dirasakan? Ya, cuma keseleo aja. Oh, cuma keseleo. Tapi itu saat kapal lompat itu udah gede atau baru asap? Udah gede. Udah gede banget. Api yang berkobar di tengah kawasan permukiman padat penduduk sempat menyulitkan upaya pemadaman petugas. Tentunya gangnya sangat sempit di situ, menyulitkan kita, dan rumahnya itu pendek-pendek. Jadi kita ngeri juga jadi runtuhan gitu. Tapi saya bikin 2 akses jalur pemadaman dari sisi kiri dan sisi kanan. Jadi kita blokir dari 2. Petugas membutuhkan waktu 1 jam untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Satreskrim Polres Bangkalan menangkap 2 terduga pelaku pembakaran maling motor hingga tewas. Selain kedua pelaku ini, polisi masih mengejar beberapa pelaku lainnya yang buron. Sepeda. 2 pelaku pembakaran warga yang diduga maling motor berinisial N dan MH dijemput dari rumah masing-masing di Desa Duwek Buter, Kecamatan Kewanyar, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tak ada perlawanan saat keduanya dibawa polisi. Dari pemeriksaan awal, keduanya mengaku terlibat dalam pembakaran korban yang dituduh mencuri motor warga. Keduanya menjelaskan kronologi pembakaran termasuk mengikat korban dan menyiram bensin hingga korban tewas terbakar. Selain kedua pelaku, polisi masih memburu sejumlah pelaku lain yang masih buron. Yang kita amankan itu perannya dia mengikat sekaligus membakar. Jadi ikut membakar berarti? Ya, ikut membakar. Jadi di dalam pemeriksaan dia menyatakan bahwa pada saat itu mengikat, ngambilnya tali juga di sumur. Itu ada sumur itu, tali yang untuk nimba itu diambil diikat. Jadi kalau untuk talinya ya terbakar habis. Tapi kalau ban yang dia lempar itu ada bekas-bekasnya masih. Jadi seperti yang kita tunjukkan tadi di press release itu. Sebelumnya seorang pria tewas dibakar warga di Desa Duwek Buter, Bangkalan, Jawa Timur. Aksi main hakim sendiri ini dilakukan warga karena curiga pria tersebut akan mencuri sepeda motor.
Meski korban berstatus residivis pencurian motor, namun polisi tidak menerima laporan kehilangan harta benda dari warga. Kasus ini ditangani oleh jajaran Polres Bangkalan, Jawa Timur. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai penangkapan 2 pembakar terduga maling sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Sigit Nursio Dwiyogo. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mas Devi. Baik Pak Sigit, 2 pelaku sudah diamankan. Bisa dijelaskan kembali Pak sebenarnya apa peran dari kedua pelaku ini Pak? Baik Mas Devi, bisa saya jelaskan bahwa sejak kejadian tanggal 5 Oktober, hari Selasa, kami melakukan serangkaian penyelidikan. Akhirnya kami temukan identitas korban. Setelah kami temukan identitas korban, kami melakukan penyelidikan. Namun dengan pemanggilan rupanya saksi-saksi tidak ada yang berani mendatangi kantor polisi, dan akhirnya pada tanggal 12 Oktober kami melakukan penjemputan terhadap masyarakat Puter yang diduga terlibat dalam kejadian pembunuhan dengan melakukan pembakaran terhadap korban. Dan di situ kami bisa mengamankan atau menjemput 10 orang. Akhirnya kami lakukan pemeriksaan. Setelah kami periksa, ditemukan hasil mengerucut ke beberapa yang diduga tersangka atau pelaku terkait pembakaran tersebut. Dan alhamdulillah pada tanggal 15 sekira pukul 21.30 kami bisa mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka inisial N dan MH. Dan setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap tersangka mengakui atas perbuatan yang dilakukan terkait kejadian pembunuhan dengan cara membakar korban. Baik, terkait perannya pada saat kejadian, apa yang mereka lakukan Pak? Peran MH maupun N, jadi sama, mereka mengikat korban. Jadi tali diambil, kebetulan tidak jauh dari lokasi itu ada sumur, di situ ada tali yang untuk menimba. Dengan tali tersebut N dan MH mengikat korban. Selanjutnya dibakar oleh MH. Dan setelah api hidup, di situ memang sudah ada yang mempersiapkan ban-ban bekas. Kebetulan tidak jauh dari lokasi pembakaran, itu ada bengkel. Dan di situ banyak sekali ban-ban bekas, kurang lebih ada 8 gulung kawat bekas ban yang kami amankan sebagai barang bukti. Diakui oleh tersangka bahwa setelah api menyala, ban-ban tersebut dilempar agar api membesar. Artinya selain 2 tersangka ini masih ada lagi orang yang diduga menyiapkan ban bekas yang memang merencanakan pembakaran ini, Pak? Iya, betul Mas Devi. Jadi kami sudah mengantongi nama-nama yang mengambil ban bakar, ban bekas, dan yang mendorong. Jadi dengan menggunakan geledek yang sudah kami amankan. Artinya dalam waktu dekat ini juga mereka diamankan, Pak ya? Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa menemukan, karena memang yang diduga para pelaku itu saat ini sedang bersembunyi semua. Kami sudah melakukan pencarian, bahkan yang 2 orang ini kebetulan malam hari kami bisa menemukan inisial N dan MH ini. Alhamdulillah bisa kita amankan, kita lakukan penangkapan. Baik, untuk ancaman hukumannya Pak pada para tersangka seperti apa? Kami terapkan pasal 338, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau pasal 56 ancaman hukuman 15 tahun penjara.
15 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit. Kita nantikan terus perjalanan proses hukumnya pada para pelaku yang belum tertangkap nanti seperti apa. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, seorang warga di Cimahi, Jawa Barat menemukan bayi yang dibuang orang tuanya di depan pintu rumah. Bayi laki-laki itu dititipkan di salah satu rumah warga untuk dirawat sementara. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan berada di depan pintu rumah kontrakan seorang warga di Jalan Cigugur Tengah, Cimahi, Jawa Barat, Senin malam. Pemilik rumah awalnya mengira tangisan bayi suara dari kucing. Namun suara tangisan bayi semakin kencang hingga akhirnya pemilik rumah mencoba keluar untuk memastikan. Bayi yang diperkirakan berusia 1 bulan ditemukan berselimut bersama tas yang berisikan perlengkapan bayi dan susu formula. Terdapat pula secari kertas yang bertuliskan permohonan untuk merawat bayi yang bernama Askar Putra Wijaya. Karena saya kaget, saya nangis, ini anak siapa? Langsung ambil surat, ada di dadanya suratnya kan. Nah, dititip sama saya, atas nama saya. Jadi saya juga nggak tahu siapa yang punya anak itu. Bayi dalam keadaan sehat ini dititipkan di salah satu rumah warga untuk dirawat sementara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, duka mendalam dirasakan keluarga 11 korban susur sungai yang tenggelam di Sungai Cileer, Ciamis, Jawa Barat. Keluarga korban berharap polisi segera mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab. Tragedi tenggelamnya 11 santri Madrasah Harapan Baru Ciamis saat kegiatan susur sungai Jumat lalu masih menyisakan rasa sedih yang mendalam bagi para orang tua korban. Diliputi rasa haru dan sedih, keluarga korban pun mendatangi Sungai Cileer. Mereka datang untuk berdoa dan menabur bunga bagi anak mereka. Pihak keluarga menyayangkan tidak ada persiapan dan antisipasi untuk menghindari kecelakaan saat kegiatan di belantaran sungai. Yang bertanggung jawab ya pihak sekolah ya, pihak sekolah dan pihak penyelenggara yang harus bertanggung jawab itu. Dan saya pun mengharapkan dari pihak kepolisian bisa mengusut tuntas. Sementara itu polisi terus mendalami dan menyelidiki lebih lanjut. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Masih mendalami dan masih dalam proses penyelidikan. Sementara untuk pemeriksaan saksi dari warga sekitar yang di sana, kemudian dari pihak sekolah. Sementara kasus ini kan masih dalam penyelidikan, jadi untuk penetapan tersangka belum bisa ditetapkan. Keluarga korban berharap polisi segera usut tuntas siapa yang bertanggung jawab. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh mengungkap adanya korban percobaan perkosaan ditolak oleh polisi. Kami hadirkan informasi usai jeda, tetaplah di iNews Sore.